Masih dianggap The Potters podcast terkece seplanet bumi. Oh gitu? Iya. Awalnya gitu ya? Iya dong. Wow. Luar biasa. Kalau kayaknya ngejek gitu. Enggak loh. Gue ini selalu support loh ya. Bahkan di dada gue ini isinya support. Awan getting wet. Angga The Potters. Luar biasa nggak? Tadi kalian tahu nggak sih ini kita ngobrol. Gue tuh sampai lupa. Ini sebenarnya ngobrolin apa, dan Awan tuh ngingetin gue sebelum syuting tadi. Iya. Dia bilang, ini kita ngobrol apa sih enggak? Nah lo, iya juga. Dan kita ini udah lama banget gak ketemu ya. Lama Nah itu banget gak ketemu. poinnya. Poinnya di situ. Gue tuh sebenarnya menghemat kita bicara di luar. Iya. Lebih baik kita bicara di sini. Oh gitu. Tapi kayaknya lo emang gak mau ngobrol sama gue sih kayaknya sih. Di luar tadi gue memang agak males sebetulnya. Gitu. Karena gue pengen numpahinnya di sini, Wan. Mantap. Banyak gak? Jorok lo Anda ini. Loh, iya enggak lo. Kan numpahin. Anda ini sebenarnya cocoknya jadi wartawan gosip. Sama pencetakan buku stensil. Nyatakan buku stensil lagi. Banyak Pak. Lo tau gak? Andi Rahman. Ya Andi Rahman. Nah Andi Rahman itu. Andi Rahman Mr. Ngeblank. Iya. Dulu SMA prestasi dia tuh pernah bikin apa? Novel porno dia. Ditulis pakai tangan. Novel porno? Iya, serius ini. Ngapa lo gak bilang? Gue mau ngajak kerja sama tuh dia. Gitu ya. Andi Rahman ya. Suatu hari lo mesti ngundang dia. Iya. Gua nggak, dia klarifikasi ini. Gue harus ngundang dia karena itu lagi jadi sorotan gue itu. Oh iya, betul. Jadi sorotan gue karena itu jaraknya itu terlalu pendek menurut gue. Siapa? Andi Rahman bukan, itu? Apa sih namanya? Mungkin Andi Rahman adalah salah satu pemerhati sektor itu. Iya betul. Dan dia pelaku ternyata. Pelaku dia penulis ya. Penulis dia. Kan? Keren sih. Andi Rahman. Cocok sama gue, nanti target gue selanjutnya tuh Andi Rahman. Apa kita ngomongin prestasi-prestasi temen-temen kita itu aja ya. Terus lu tiba-tiba jadi musik director radio itu? Nah ini menarik nih. Musik director radio. Jadi awalnya tuh gini ya. Nanti ada backsound ding 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 gitu ya. Jadi gini, dulu gua punya kebiasaan itu karena gua dulu masih punya kamera ya. Kerjaan gua tuh kan datang ke acara gitu, motoin band-band yang manggung, siapapun gitu ya. Yang maksudnya yang pas gua tonton, terus gua pas lagi bawa kamera tuh gua fotoin gitu. Sampai suatu hari sampailah di Klaser. Iya betul. Nah, sampai di Klaser ketemu Andi, BAG kan. Dia tahu gue bisa bikin desain ya secukupnya sih pada waktu itu ya. Waktu itu, okay. BAG butuh orang buat bikin profil mereka. Ngajaklah gue, si Andi merekomendasikan gue sama Reno. Reno OS dulu, betul. Berarti lu waktu itu belum di OS dong? Belum. Oke. Ya kan di Klaser gue belum di OS kan. Iya. Gitu. Benar. Jadi bener juga. Nah, abis itu MD-nya siapa ya di OS? Reno. MD-nya Reno. MD-nya Reno. Naik jadi produser dia. Program director. Okay, ya. Nah, pas nyari itu gue masih kerja di majalah pada waktu itu. Di majalah terus ditawarin nah, setelah gue bikin company profilnya si BAG itu ya berhubungan lah, maksudnya keep kontak sama mereka, ngobrol segala macam gitu sampai suatu hari pas OS butuh musik director. Nah, Reno itu ngubungin gue. Ini ada jadi musik director nih gitu. Mau nggak lu gitu. Oke, yang pertama berarti gini. Anda adalah orang atau manusia pertama yang membuat company profilnya BAG ya berarti ya? Iya nggak pertama juga, mungkin sebelumnya udah ada kali lah, Mas Eko misalnya kan. Yang gue nggak tahu. Mas Eko mah dagang jamuan. Gue sama Freddy Boy pernah dong ke tempat Mas Eko. Kita ngomongin Mas Eko. Di endorse nggak lo? Di endorse jam nggak lo? Di endorse Duren gue. Oh gitu. Iya. Gue ke tempat Mas Eko, gue langsung dikata-katain. Dia Apa bilang katanya? jam lu palsu kan. Oh gitu ya. Tentang dia tukang jam ya kan. Jadi dia tahu dong jam palsu. Langsung skip lah. Terus menarik ini sih. Terus gue sama Freddy Boy ke Jakarta. Nah terus ya udah
Gue nggak tahu musik director tuh ngapain kan. Gue cuman iya aja gitu. Bangke. Mau nggak lo ini gitu? Oh ya udah kata gue, masukin. Gue lupa entah itu gue ini dulu atau CV itu gimana gitu, gue lupa pokoknya gitu. Pas gue pulang dari kantor itu, gue ikut wawancara ya, ada sekitar 6 orangan gitu kayaknya lah di studio OS itu, di radio OS. Ikut, ya udah gitu ya, gue nothing tulus aja, orang gue juga udah kerja juga kan di majalah, masih kerja gitu. Nah terus pas gue ikut, masuklah seleksi, lolos tinggal 2 atau 3 orang gitu Di OS itu. di OS. Siapa aja waktu itu? Nah gue nggak kenal gue. Oh iya. Tapi bajunya serius gitu, pakai kemeja putih, celana hitam MD gitu. radio apa sales? Nah gue yang enggak, karena gue pulang kerja ya, dan gue dekil gitu kan. Gua Dulu sebelumnya kerja di mana? Siapa? Lu? Di majalah, aja namanya majalah Update. Nah dulu yang ngajakin di situ juga si Nanda. Nanda Udara. Oke. Diajakin situ. Nah, ya udah. Pas tesnya itu kalau nggak salah tes pertama itu nulis lagu sebanyak mungkin gitu dalam waktu 1 jam apa ya. Jadi gue itu dapat berapa, 100-an lebih lah gitu kalau nggak salah lagu itu. Ya udah. Kayaknya sih emang 1 jam. Iya. Pokoknya nggak tahu gue buat apa juga ya. Tapi suruh nulis play. Bendahara lagu. Iya mungkin sih. Ya kan. Bang. Gue tulis aja lagu gitu kan. Udah. Terus ya udah sampai wawancara sampai apa, masuk terusan gitu. Kayaknya sih emang udah gue aja kali ya. Iya. Iya sebenarnya gitu. Kayak tes itu kayak udah formalitas doang sih. Ya udah gue masuk situ lah. Gue kerja 2 tuh. Di majalah sama di radio. Oh maruk ya Anda ini ya. Ya sampai suatu hari bos gue yang di majalah protes. Wan, lu kerja juga di OS ya kan? Terus lu sama bos OS sama bos majalah lu sama-sama nggak bilang ya? Yang di OS tahu nggak lu kerja di majalah? Enggak juga. Suwe. Jadi gue kerja 2 lah. Jadi pas break OS jam makan siang tuh gue kebetulan kantornya juga di ini deket. Oh deketan. Di SMP 4 situ. Oke. Jadi sana aja pas jam makan siang sampai jam 1 gitu. Habis itu balik lagi ke OS gitu. Terus gue dipecat lah dari majalah. Yang mecat majalah karena majalah lebih tahu lebih dulu. Iya. Ya karena berarti OS aman. OS aman. Gue di OS lah. Terus pas kerja pertama kali gue disuruh bikin playlist itu ya. Ini coba bikin playlist dulu gitu. Diajarin lah gue. Tahu nggak yang gue masukin lagunya apa? Lagu rock semua itu. Mau acaranya pagi, malam, siang, sore lagu rock semua itu. Alternatif rock segala macam gitu lah. Terus dicek kemarin kan, wah ini kacau playlist lu kan. Sama teman-teman penyiar gitu. Ini stasiun panutan Wan. Iya. Sampai gue tuh saat 2 bulan pertama lah ya. 2 bulan pertama itu gue cuman tugas gue dengerin lagu doang gitu, belum bikin playlist. Sama biasain lidah radio OS, station OS. Iya. Radio station biasain lidah. Betul. Dan ya gitulah ya. Tapi ini ada fakta menarik juga nih tentang radio OS. Dulu Getting Wet itu, itu pernah ngirim demo ke OS. Pas itu MD-nya Wuli Marwanto Mas Yan. Tahu gua. Mas Wuli itu kan. Masukin lagu, ditolak sama dia. Katanya lagunya terlalu indie gitu. Padahal menurut gua kayaknya dia bilang jelek gitu kan sih. Lebih jelek lebih bisa lo terima gitu ya. Ini lagunya terlalu indie nih gitu. Sampai akhirnya aneh juga gitu ya, tiba-tiba gue masuk di situ jadi musik director gitu sih. Agak aneh juga sih. ditolak demo, terus sama MD-nya Wuli, terus ketemu Reno, malah lu jadi MD ya. Gue bilang karma itu nyata gitu. Ya karena enggak sih sebenarnya, karena enggak ya. Stay on the line sebenarnya. Betul. Karena kan gini loh.
kayak Mas Wuli kan dia peningkatan karir kan, dia sampai ke Medan, Betul ya betul. kan. Waktu itu kan, nah emang posisinya kosong dan karena yang standby waktu itu lu ya udah gitu yang kelihatan aja kan kita dulu kebiasaan kita tuh gitu tuh, Iya, ya kan? iya. Komunitas kita tuh kebiasaannya gitu. Sebenarnya bukan siapa yang bisa, siapa yang ada, Itu sama pas. bener nggak? Betul, peresmian gedung Laser. Iya kan? Lu juga tuh, Iya. lu juga dia Iya. aja tuh. Jadi- Iya bener. Datang ke Baru kampung. inget gua. Iya, datang ke kampung sawah kan. Heeh. Terus kata Rajo, apaan? Pakai sepatu nggak katanya? Pakai Jo gitu. Temenin Rajo bentar ya gitu. Ke kelas mail gitu kan. Terus ya udah gitu. Nyampe kantor sana. Lah kita mau kemana Jo? Ke Jakarta katanya. Jadi beneran gue cuma bawa celana pendek, bawa yang itu aja. Cuman beda gue pakai sepatu doang gitu. Gue diajak ke sana Ya karena itu. di hard rock harus pakai sepatu. Ya, betul. Hmm. Dia cuma nanya gitu doang dari mungkin dari sekian banyak teman-teman itu ditanyain semua kali ya. Gue berangkat dari situ. Terus bajunya gimana Jo? Nanti dapat kok kaos kelas mile kan. Gue pakai dong kaos Agnes Monica gue. Ya waktu itu disponsorin Klasmal kan, Agnes Iya, kan konser betul, ya. betul. Pokoknya ya gitu dulu. Emang betul. Siapa yang standby aja gitu. Iya, yang siapa yang ada. Ya kayak gitu. Jadi kayak termasuk kita dulu ngisi-ngisi demo. Betul. Nah balik ngisi demo Andi BAG tuh yang ada aja misalkan Andi lagi tidur Ndi tolong sini isiin bass Ndi. Dia ngantuk-ngantuk dia ngisi bass gitu kan santai kan. Iya betul. Terus ada gua lagi apa enggak isiin ini enggak tolong enggak gue isi gitu kan. Seadanya aja. Jadi enggak harus satu band tuh lengkap gitu. Iya sih. Iya betul. Itu menyebabkan perselisihan itu nanti bro ya kan. Nanti si ini enggak ada si itu enggak. Kalau kita kan yang penting waktu itu buat kita tuh karya Wan. Iya betul. Karya itu jadi gimana caranya nih karya jadi gitu. Tapi lo pernah duet sama 29 band gak sih? B29 ya, si Aris ya. Iya. Iya kan? Iya. Ya, sekarang gini bro, jadi Awan ini kakak tingkat gue di kampus, ya kan? Cuman kita sama-sama fisik, ya kan Wan? Cuman beda jurusan. Iya. Betul kan? Lu waktu itu jurusannya humas. Humas gue humas. Ya kan? Hubungan sama mas-mas. Hubungan sama mas. Iya. Ya, nah dia Lu senior pemerintahan gua. ya? Gue pemerintahan. Nah, gue belajar pemerintahan, belajar politik nggak nyambung gue. Kalau yang masih nyambung tuh lu. Hubungan sama mas-mas. Lu masih nyambung. Terus lu Awan ini guys, ini adalah orang yang sangat-sangat tidak jelas di kampus. Iya emang memang gak jelas. Bener-bener geje. Jadi kalau kayak gue sama sih, gue juga gak jelas di kampus. Cuman kalau gue jelasnya gue tuh gini, gue kuliah, pulang kuliah gue pulang ngeband ya kan, gue ngumpul sama anak band gitu. Kalau Awan ini lontang-lantung dia di kampus, dia nganar ya kan, di luar dia nganar, asal-asalan banget. Dia tidak merokok, tapi dia minum susu. Iya. Gue juga heran ya, kenapa kok gue bisa nggak ngerokok ya? Ini bunyi apa ya? Perut gue. Iya sih. Iya, gue lapar gue kayaknya enggak. Sumpah sih Wan. Iya. Waduh, goput. Ada makanan apa no di sana no? Baru ini ya? Baru ini ya? Podcast ada yang lapar ya? Iya. Kacau ya, gue emang kacau kan? Tuh. Random ya. Gila. Hah? Ada ya. No. Suruh Zarut ini no. Suruh Zarut gorengin nugget. Ya. Bintang tamunya kelapar. Waduh. Enggak itu bukan lu lapar tuh salah gua Wan. Gua enggak tanya dulu lu tadi udah makan atau belum gitu. Seharusnya gua main ngajak lu masuk aja tadi. Gila tuh guys. Jadi dia datang, dia basa-basi ngobrol bentar. Gua bete gitu kan dia lama ngobrol. Oh ya kalau mau ngobrol mah ngapain di sini? Gue pikirkan, ya Wan ke dalam yuk gitu kan. Dalam udah setting beres, dia tanya kita ngobrol apa nggak tahu. Gue bilang kita ngobrol apa. Tapi salah gue Wan, lu belum makan tuh gara-gara salah gue. Gue nggak nawarin lu. Enggak, lu nggak pernah salah. Tapi ya, Angga nih yang ngajarin gue pertama kali take Getting Wet yang pas di Klaser ya, itu lu nggak? Masa sih Wan? Gue tuh dari kemarin tuh ngeliat postingan lu di Instagram tuh ya kan. Lu tulis nama gue di situ. Nih Angga yang apa namanya? Apa itu bahasanya gue lupa tuh. Pertama kali ya. Gue tuh mikir kok Wan. Iya. Masa sih gitu? Kapan? Betul. Karena kebaikan tuh biarlah
berlalu. Oh iya enggak ya. Enggak, jadi gini. Pas itu gini, tag lagu rendah kalau nggak salah ya. Itu kan dulu yang punya komputer dikit ya. Nah, komputer Iya. Placer tuh di tempat Boy lagi Iya, kan. ditaruh Nah, tempat Boy. iya. Kan Rajo kan komputernya pindah-pindah. Betul, di tempat Boy. Hmm. Pas gua tag, lo bilang sih udah sini gua bantuin gitu karena gua nggak ngerti efek ya. Gua kan gaya doang ya dulu ngeband ya. Efek nggak ngerti ini apa sound apa lagi gitu kan. Terus lo iniin sini gue bantuin gitu sampai lo yang ngetekin pada akhirnya karena gue nggak pernah bisa tempo kan. Dengan kemampuan gue harusnya nggak bikin lagu kayak gitu tau gak sih lo? Iya pokoknya Itu gue yang ngetekin tuh. iya pada akhirnya lo kayaknya bete sama gue sih kayaknya. jadi lo tekin udah biar cepet selesai biar cepet pulang gitu kayaknya. Lo yang ngetekin itu. Oh iya. Kecuali yang vokal ya, vokal si bass bahkan si Arif sebenarnya bass. Oh bass yang main Bassnya Arif Arif. ya. Lu yang gambar drumnya juga kalau nggak salah. Gue juga yang gambar drum serius. Kalau nggak salah iya nggak? Iya ya. Iya. Iya kan dulu apa? Iya maksud gue iya Pak. Tek drum Pasti beneran kan. drum pasti gambar kita. Kayaknya lagu itu lu deh kecuali vokal sama bass si Arif sama Juli yang ngisi. Karena kan gue yang itu yang warning gue bilang tadi gitu. Kan apa namanya? Banyak teman-teman kita tuh ada lagu gitu kan. Ada lagu terus gimana nih biar beres lagunya gitu. Karena gue juga tahu diri Wan. Gue juga kalau misalkan lagunya harus ada misalkan harus isi Aceng aja sempat ngisiin keyboard tuh. Ada Aceng Ceng tolong si Ceng gitu kan. Tapi Aceng tuh rambutnya ngapa gitu sih ya? Iya aneh tau. Aceng Killers. Iya Aceng Killers. Aceng Killers. Gila ya. Iya. Aceng lah terus siapa lagi tuh Yuda lah apa siapa Andi BAG. Iya. Ya tapi emang kalau secara nggak ini ya ada keterkaitan gitu sih sama-sama ini. Iya, benar. Bahkan kalau manggung pun kayak misalnya enggak gue pinjam efek doang atau gue pinjam gitar. Nah efek gitu. gue tuh sering banget berkeliling. Jadi gue ngomong sama Indra. Gue sampai minta maaf tau sama Indra gara-gara postingan lo. Postingan lo itu sampai minta maaf gini, minta maaf sama Indra karena gini efek itu yang beliin Indra. Oh, gue kan nggak gitu. tahu. Nah, lu nggak tahu kan? Gue tahu. Indra. GT6 ya? Bukan dong, bukan GT6, masih GT, bukan GT, masih X1000. Oh iya betul. Sebelum itu masih X1000. Nah GT6 tuh belum gua keluarin Wan. GT6 tuh belum gua keluarin. GT6. Tapi Gio ya udah gitar ya. Iya betul. Gio. Dulu gue gitar tuh ada dua, Gio sama RG. Nah yang sering gue pakai yang Gio. Nah efek, jadi gini nih efek itu ceritanya ya. Dipinjam anak-anak alias. Oh iya bener, karena banknya gini kan, misalnya pas manggung, bank 4 punya gue gitu kan, jangan dirubah gitu kan. Iya bener inget gue. Karena Indra nggak ngerti gitar, jadi gue yang pegang kan pinjam alias. Pokoknya efek tuh keliling kemana-mana. Iya. Dan gua itu selalu bohong sama Indra. Karena Indra kan bilang kayak gini ke gua, enggak, efek pegang. Nanti rusak lo yang tanggung jawab lah ini segala macam gitu kan. Iya Indra gitu kan. Nah saat apa namanya dipinjem gitu, lagi dipinjem, itu gua bilangnya apa gitu. Gua pokoknya nggak bilang itu dipinjem gitu istilahnya kan, lagi dipakai ini. Bukan Indra tuh bukan pelit ya maksudnya ya, tapi maksudnya dia khawatir nanti kalau dipakai-pakai guanya nggak tanggung jawab gitu, lebih ke guanya sih. Nah makanya gue perhatiin gitu kan. Nih kalau lo nggak paham, mendingan gue ajarin gitu daripada lo pencet nanti rusak. Alias aja tuh udah berapa kali, 3 kali ganti adaptor. 3 kali diganti adaptor. Adaptor gue yang original tuh rusak. Kebakar sama anak-anak. Zaman dulu yang biru itu ya, yang ada cetekan. Iya cetekan 9 volt, 12 volt itu tuh. Itu diganti itu sama si Aan dulu. Ganti ini rusak, beli lagi yang baru, jadi gitu. Nah, gara-gara komputer bank itu sudah error, udah mulai lucu kan, digital kan itu. Betul. Aduh, gue bilang baru GT6 keluar. Iya. Gitu, parah itu Wan. Betul. Gua pokoknya sempat GT6 itu nyimpen di bank berapa gitu. Iya. Banyak punya Andri Carnegie, ada banknya di situ. Iya. Pokoknya banyak band tuh di bank efek gua tuh. Tapi kadang gue make yang punya kan pada jago-jago ya pas itu ya lu, Andre segala macam. Gue ngeliat si
Seven Sky nomor berapa ininya sih? Nomor 7 gitu misalnya. Gue udah pakai itu aja gue. Berarti lu mau usah ngeset lagi ya. Gue gak usah ngeset lagi. Langsung pakai ya. Iya. Bener. sih. Padahal kan musiknya beda ya. Beda. Musiknya beda. Dulu David Portal ya. Mm-mm. David Jigong. Iya. Dulu David Jigong juga gitu, sempat settingin. Gue minta tolong sama Iya. David lo, Pit. Coba sih Pit bikinin apa namanya formula lo gitu loh. Iya. Racikan ref lo Iya, gimana iya, sih? betul, Ya udah betul. dia bikin. Ya kayak gitu aja sih Wan, sebenarnya kayak kita santai banget gitu. Iya, Terus iya, gimana misi kita itu gimana karya itu beres ya kan, Betul, karya betul. selesai. Saling dukung dan kita nggak ada iri-irian, Bro. Iya. Aneh banget kita itu dulu, sumpah aja. Iya. Kita tuh pokoknya gimana caranya nih karya beres nih. Punya alis udah beres belum? Punya ini udah beres belum? Ini punya Iya ini beres sih, belum betul, gitu. betul. Nah, karena kita gimana kita mau tempur sama-sama nih kalau seandainya karyanya belum siap Iya, semuanya iya, gitu iya. loh, Wan. Nanti Iya sih. kesannya jadinya gini, Wan. Wih, cuman jenderal aja yang ada. Ya karena jenderal ada karyanya gitu. Iya, iya. Cuman ini aja. Nah, jadi karena kita nggak mau begitu, akhirnya beresin aja dulu semuanya nih. Iya sih, betul, betul. Emang dan apa ya? Kayaknya ya dulu kayak nggak ada hak milik gitu loh. Maksudnya siapa yang kayak nggak pinjem ini Iya. simbal gitu Iya. atau ke Ringga gitu. Iya. Nggak pinjem simbal nggak gitu. Ke siapa gitu. Ya udah pakai aja gitu. Kita manggung juga sum-suman tau, Wan. Betul. Sum-suman alat. Jadi nggak ada alat turun ya, malah nambah kan? Iya. Malah nambah. Yang ini udah misalnya masang Chinese nih. Eh. Terus nanti ada lagi yang ganti crash, ada yang nambah Iya. ini. Jadi band terakhir tuh semakin banyak kan alatnya. Yang punya gitar taro, ampli taro, Iya. drum taro, Iya, simbalnya betul, taro aja. Kita tuh dulu gitu tuh. Nggak ada panggung, kita bikin panggung. Betul. Iya betul. Nggak diundang, kita bikin sendiri. Kita dulu aneh, kita dulu masuk radio ditolak terus lagu kita. Bener kan? Dulu tuh Betul, ditolak betul. lagi di radio. Dibilangin kita anak-anak cemen lah di lokal lah ini segala macem. Oh ya udah, nelpon sampai nyamar-nyamar dulu tuh. Biar diputar lagunya. Jadi Anton lah, jadi Bram lah, Anton Yanawi ya. Anton Nawi. Anton iya, udah jadi anggota dewan loh. Oh iya tah? Iya, di Masa sih? Bekasi. Wih, keren amat. Serius. Wow, Nawi. Anton. Antonnya. Antonnya. Nawi jadi apa Nawi? Jadi asisten anggota dewan. Wah, gila ya. Dan luar kita biasa. itu sebenarnya apa ya? Kita semua nggak sok tahu. Nah itu kerennya kita tuan. Pada saat itu kita tuh nggak sok tahu di berbagai macam bidang. Justru kita tuh benar-benar memaksimalkan apa yang di bidang kita, lalu kita berkontribusi di situ. Iya. Orang gue pas gabung itu juga gue jadi tukang chat itu kok. Iya. Nah kalau yang itu Tukang cat bareng-bareng, undangan. kalau yang itu bareng-bareng kalau itu istilahnya kan. Lu istilahnya bikin Iya. bikin bambu Iya. apalah apa karena art lu kan gila banget tuan. Terus gue jadi tukang absen di mobil kan ya. Iya. Jenderal 1, 2, 3 aman alias 1, 2, 3. Jadi kan kayak gitu kita itu. Nggak Memang, yang memang. kayak gue di gitar nih Wan. Ya udah gue di situ aja sama bikin lagu. Iya, Ya kan iya, berarti iya, ngobrol iya, gue iya. tuh cuman seputaran dua itu doang. Gitar sama lagu, gitar lagu udah. Beres kalau ada yang perlu bikin digambarin drum gue gambar Nah, gitu kan. Gue nggak mencoba kemana-mana gitu. Radio yang spesialis untuk apa striker kita lah gitu kan. Gitu. Ya udah dia biarin aja di situ. Lo yang udah di art di situ, ya udah lu fokus di situ Wan. Isal dulu, inget kan Isal baru Isal, belajar ya kan. Dia fokus juga Wan di situ. Dia nggak coba-coba sok toy di mana gitu. Iya sih. Itu kita keren itu di situ. Fungsinya masing-masing ya. Fungsinya dulu ya. masing-masing. Fungsinya Hingganya masing-masing. kita akibatnya kita jadi saling menghargai kan. Betul. Dan jadi ya solid lah hitungannya. Solid. Solid ya. Dan apa ya yang lu bilang tadi kan, moto-motoin lu bilang tadi. Iya. Ketika semua orang moto itu harus ada apa-apanya gitu kan, harus Iya. dibayar harus apa. Dan nggak bukan cuma itu ya, nggak bukan fokusnya, bukan titik fokus saat kita ngeband dokumentasi itu jadi fokus gitu kan, nggak ke situ kita. Betul. Dan lu adalah orang yang melakukan itu. Iya. Lu foto-fotoin lah kita lagi nggak jelas semua, ada fotonya dong semuanya sama lu gitu. Iya juga sih. Itu foto-foto aib jadinya Wan. Padahal niatnya tadinya ya iseng aja gitu ya maksudnya. Heeh. Tapi ternyata gitu pas sekian tahun ya. Iya. Jadi iya dulu pernah kayak gini ya kita ya Apa gitu. jatuhnya udah 15 tahun Wan. 15 tahunan kan. 15 tahun. Udah tua kita ya. Enggak lah kan gue
Oh iya. Tapi lu masih muda Wan, lu yang muda terus itu. Nah lu lah. Rambut lu ubanan gak sih? Pasti dong. jangan sampai enggak. Gue juga ada loh dikit-dikit. Tapi gitu. ya. Jadi ada yang bilang kalau ubanan itu biasanya nggak botak. Oh iya karena ada rambut. Iya. Kalau botak kan berarti nggak ada uban. Iya betul kan. Masuk logika kan ya. Iya. Banget sih. Selalu tidak jelas ya. Makanya gue pas lu bilang ya, ini dong podcast gitu. Gue membayangkan pasti gue ngaco sih gitu. Kayaknya nggak ditayangin juga ini ya. Gila ya. Ini udah berapa lama sih kita ngobrolan? Nggak tahu nih. Nah, jadi waktu pas dari Getting Wet tuan. Nah, lu motivasinya apa sih? Apa itu? Sama Putra, kan gue manggil dia tring ting 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 ting. Putra tuh gue panggilnya tring ting 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 ting. Karena dia tuh kalau orang simbol mukulnya des, dia tuh ting. Iya betul. Ting 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 ting. Dia tuh kayaknya suka banget mukul bonggol simbal itu tuh di pong. Iya. Sampai ke splash loh. Splash tuh bonggol yang dipukulnya. Ting 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 gitu bunyinya. Ini gue bilang, lu ini tring ting ting lu ini. Iya mungkin dia emang gak bisa main drum sebenarnya sih. Pukul simbol tuh bunyinya des, gue bilang. Bukan ting, gue bilang. Tring ting 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 ting. Iya. Apa motivasi lu Getting Wet? Biar eksis aja. Iya zaman dulu kan kalau ngeband jaminan dapet cewek enggak? Iya juga. Iya kan. Tapi gue gak nyari cewek Wan waktu Masa itu Wan. sih? Iya. Gua Gak nyari cewek gue. iya lagi. Enggak tapi gini. Pada waktu itu jadi kan kebetulan teman-teman yang lain itu bikin band dulu lah, emang bikin Getting Wet, dan gue sebenarnya yang diajak terakhir gitu. Terus mainin musik kayak gini gitu. Oh ya sudah gitu. Gue main, gue ikut sampai akhirnya bikin. Yang ngajak apa lu yang? Gue diajak. Oh lu diajak Gue gitu diajak. Getting Wet. Lo tau gak zaman dulu kan sering ya, misalnya ada anak-anak SMA minta tolong kita buat sok jadi pelatihnya gitu kan. Oh, ya. Iya kan. Nah itu gue ketemu mereka di Tiwana dulu. Si Putra ini. Ketemu bandnya Putra itu. Putra itu lettingan siapa? Lettingan gua ya? Iya. Oh letting gua Putra ya. Okay. Ketemu di Tiwana itu. Dia tuh ngajak gue cuman karena gue piercingan aja. Bukan, jadi gak ngeliat gue main gitar atau apa. Karena gue pakai celana pendek, piercingan, kayaknya dia orangnya gitu kan. Ternyata kena prank. Iya lah pasti. Jadi udah akhirnya ketemu, ngobrol gitu ya, latihan. Untungnya sih lagunya gampang-gampang ya. Terus 3 chord iya, ya. 3 chord aja. Ya udah jalan lah gitu. Pasti berantakan dong awalnya karena cuman gaya doang gitu. Yang main bass sih? Dulu itu namanya Habib pertama itu. Iya Habib kan? itu jadi Bukan Arif kan? sebelum Arif. Iya benar. Nah Habib itu dipecat karena dia lebih fokus ke UKMBS Unila dia. Oke. Iya. Kayaknya lu udahan gitu ya. Udah ganti Arif lah. Arif itu menarik juga itu. Dia tiap latihan pasti telat. Alasannya 2 cuman. Apa tuh? Pertama pecah ban, kedua nenek temennya meninggal. Iya. Jadi setiap latihan, Nah, teman-teman pokoknya semua teman Arif tuh neneknya udah meninggal. iya, alasannya selalu 2 itu. Wah, Arifnya luar biasa gitu kan. Pecah ban nenek. Gali kubur nggak deh? Dia ikut gali kubur jangan-jangan. Gak tahu. Dipecah kan dulu latihannya kan. Iya. Nah udah, habis itu Bentar. Siapa? Diko. Mau keluar ya? Ambil teh AA di depan tuh. Tolong. Nah, itu makanannya. Ada teh manis di situ. Ada enggak? Oh, enggak ada. Enggak. Oh, di sana di ruang tengah. Ayo, Wan. nih. Jadi ini satu Cemilan dulu ya, Iya. cemilan ya. Nanti yang berat nanti Iya. ya, Wan. Sabar ya. Pokoknya kayaknya gue emang mau cari makan di Enggak, sini. gue serius. Gue kalau yang untuk hal-hal kayak gitu, walaupun lu bercanda, gue serius, Wan. Lu selalu serius gini ya? Enggak, maksudnya gue tuh ngerasa gimana gitu. Karena perut gue bunyi ya? Iya, Wan. Iya sih. Gue gembel gue sekarang. Enggak, Wan. Kita kan gimana ya? Kita itu
kita kan nongkrong dari zaman Iya dulu sih, ya. iya Lo sih, tahu nggak betul. sih Wan? Kerasa banget Wan. Kayak urusan makan ya. Ini kita nggak ngomong hari ini ya. Iya. Kita jarang makan Wan dulu. Jujur lah. Iya sih. Jujur lah. Ya gimana orang monopolian terus? Iya, satu. Yang kedua emang gak ada duit. Iya sih. Lu inget Martin dulu sampai gadein STNK motor buat makan temen-temen rame Iya, semuanya. padahal dia punya warung ya. Padahal dia punya warung nasi. Heeh. Tapi kalau kita jajak ke sana semua pasti Emaknya marah, Iya emaknya dong. galak. ini ya, dulu tempat kalau kita pulang kampus ya, Hmm. tempat. Mana sih teh gua? Oke, terus. Nah, terus ya udah akhirnya Getting Wet itu kebentuk gitu sih. Ya emang pada waktu itu kan kegiatan anak muda apa ya selain Iya, benar. olahraga sama ngeband itulah gitu. Ya gitu aja. Dan ya kalau ngomongin itu ya sampai akhirnya sisa bertiga gitu kan. Karena si Sambil Iya. dimakan dong, Wan. oh boleh. Asli gua. Jangan jauh-jauh lah di sini. Guys, ini kentang terenak ya. Langsung gitu. Dimakan pada saat lapar. Gue nggak bisa ngomong gue jadinya. Takut muncrat gue. Habis ini nggak ada yang mau pakai mic ini lagi. Ya udah. Nah, di apa ya maksudnya personilnya itu dikurangi dengan cara yang unik-unik. Seperti nama band ya. Tadinya kan My Pants Getting Wet gitu ya. My pants, Getting Wet. wah, celana gue Basah. basah. Nah, terus gitu udah ngobrol sama Rajo banyak, dia bilang, "Wan, nanti band ini gitu dimasukin spanduk atau apa jadi nggak kebaca karena namanya kepanjangan Iya, gitu." Bener itu. Padahal kan bisa dispasi ya taruh bawahnya. Bawah-bawah gitu ya. Iya. Tapi jadi ngecil juga, Iya. Wan. Jadi terus oh ya udah deh pakai Getting Wet doang gitu dipotong lah. Setelah basisnya tadi karena sibuk di UKMBS ya di ini ya dikeluarin. Habis itu gitaris satunya. Karena pas latihan dia malah pacaran di genteng. Gak ada tempat lain. Terus Genteng banget. terus dikeluarin. Habis itu Juli Dikeluarin. Oke. karena pacaran di genteng. Oh iya, Nora ya. Harusnya kalau dia nggak pacaran di genteng, mungkin dia masih bertahan di band itu. Terus habis itu Juli vokalisnya Oke. dikeluarin karena suaranya terlalu bagus. Dia bilang, "Jul, lo gak cocok dengan lagu ini. Suara lo terlalu bagus." Aneh sih emang si band itu sih, makanya gak maju. Orang mah nyari vokalis yang bagus ya. Iya. Ya udah. Iya, tapi benar juga sih kalau terlalu bagus juga buat ngimbangin kalian itu. Iya. Nggak seimbang. Jadi kalian yang jelek. Iya, makanya. Jadi ini sampai terakhir digantiin sama Bagas itu, basisnya bertiga Bagas. Iya. Bagas Tuan Roberto Iya. sekarang. Itu. Sampai akhirnya itu. Mm-mm. Tapi ada Wan, apa? Ih, perut lu bunyi lagi nih. Enggak ya? Kayaknya gue bermasalah ya sama lambung gue kayaknya sih. Enggak. Kedengeran gak sih kok? Ya. Enggak lah, dialah kan kita pakai headset. Itu bisa digedein nggak nanti? No? Suara berat itu. Gimana Ada, kan? Wan. Ada Wan. Jadi kayak ada satu project lo yang fenomenal dan menurut gue punya potensi ngangkat, tapi ujungnya umes juga. Apa itu? Shalala. Oh iya. Karena gue dipecat. Oh gitu. Iya. Lo dipecat dari band. Iya. Dulu siapa aja? Foundernya tuh siapa aja Shalala? Gua Putra, Rido, Spendit ya, sama Sofia berempat. Rido Spendit main gitar dong. Enggak main bass. Oh, main bass ya. Main bass. Rido main bass, lo main gitar. Iya. Putra drum, Sofia di Vokal. Nah, terus habis itu Bagas ikutan main. Udah berlima itu. Habis itu Putra cabut diganti sama Reja. Reja Peter Pan bukan? Reja bukan. Reja bukan Peter Pan ya? Bukan. Iya, oke. Habis itu si Rido keluar diganti Windu.
Oke. gitu. Ya udah jalan-jalan. Ya sebenarnya sih mungkin gini aja ya. Kalau yang gua tangkap sih kayaknya guanya mungkin yang terlalu pengen lari aja gitu. Maksudnya pengen lari Ya gimana? maksudnya ayo dong Oh, gitu. pengen running banget gitu ya. Betul. Cepat ya gitu ya. Dan ya mungkin itu sih ya. Terus ya udah gitu aja. Jadi Tapi intinya lu pengen sprint, anak-anak pengennya santai aja, jalan santai aja gitu ya. mungkin ya. Atau yang lain gua nggak tahu lah ya. Simpelnya lu dibilang terlalu ngoyo lah. Bisa jadi mungkin ya. Simpelnya. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya gini. Pada akhirnya kan ya udah gitu ya, namanya juga apa, pertemanan atau band ya Iya. wajar juga sih kalau ada konflik tuh sampai hari ini itu kan baik-baik aja gitu. Iya enggak, maksud gua gini, yang kalau urusan pertemanan mah nggak apa-apa gitu. Ini kan di band ya, kita ngomongin band. Inisiasinya awalnya gitu, terlalu ngoyo, terus yang lu kan dipecat kan posisinya. Iya dong. Yang ngobrol sama lu siapa waktu itu? Semua. Oh semua, Iya, dikumpulin lu kayak di iya. sidang gitu. Iya kayaknya emang gua payah ya. Kayaknya mungkin gua mainnya jelek kali ya. Ya, kalau kayak permainan kan bisa dilatih, lu aja yang males berarti. Iya. Kan lu tahu gua nggak berkembang. Nggak, apa sih namanya? Terus mereka semua ngobrol sama lu, terus mereka mecat lu gitu. Iya intinya mereka nggak bisa jalan bareng gua lah. Ngomongnya kayak gitu. Betul. Jalan bareng-bareng karena lu terlalu kayak gini Iya gitu. gitulah. Ya udah gitu. Terus pada saat itu Ya udah gitu aja gua. oh ya udah gitu, Iya. santai. Gua kan slow gua. Tapi gue tuh berharap banyak loh Wan dari project Shalala itu. Gue berharap banyak kalau project itu bisa jalan. Jadi gini loh. Nah karena mungkin apa, kita ini orang yang hidup di era yang saling mendukung. Betul. Ya kan. Artinya begitu ngelihat yang apa bagus, punya potensi. Oh gimana caranya nih anak-anak harus bisa survive gitu. Harus bisa jalan, harus bisa. Karena waktu itu kan gini Wan, kenapa Shalala nggak gue nggak terlalu banyak terlibat di situ, ya kan? Iya. Karena posisinya satu, gue juga sibuk kan band, Jenderal juga sibuk, dan karena udah beda ini suasananya Wan. Iya kita kan udah jarang ketemu Iya, juga. udah jarang ketemuan udah itu, jarang ketemu Wan. juga emang. Makanya, nah karena sekarang lagi banyak waktu banget, ya kan? Ditambah pandemi juga, Wak, ya kan? Jadinya gue jadi memperhatikan itu dan gue nggak mau kehilangan teman-teman yang punya potensi lagi, Wan, sebetulnya. Iya, gue Termasuk keren yang sih ya. Termasuk teman-teman yang baru-baru jalan. Iya tapi gitu. benar. Sekarang mah bagus-bagus tuh Ben. Iya. Jadi kayak Bagas kan udah duduk di sini ngobrol sama gua, Ibeb. Terus itu yang band Melayunya tuh ada ikhlas band, terus ada Batas Senja, Itong, makanya gue sampai ngundang Dide. Bikin roasting band. Oh gitu ya. Nanti kapan-kapan Newannya. Apa kalau ada roasting band lu ngobrol kan jadi gue tuh kalau kayak roasting band baru intinya sih kita seolah-olah kayak ngerosting mereka gitu. Tapi seolah-olah sih? Seolah-olah gitu, tapi intinya dari maksud kita roasting itu adalah memotivasi mereka supaya jangan bubar. Kayak gue bilang nggak boleh beneran ya? Beneran lah, beneran. Kayak Batas Senja kan kemarin kita bilang gini Wan. Jangan-jangan band lu bubar sebelum senja ya kan. Lu filosofis banget ya. Iya. Dia aja gak ngerti loh kenapa dia bikin band namanya Batas Senja, si Itong. Oh iya sih, tapi bagus band itu kok. Bagus. Nah karena gue gak ikhlas gitu ya, gue gak mau band itu bubar, gue ajak kesini ngobrol biar yang teman-teman yang lain tuh ngasih semangat gitu. Lu gimana sih Tong? Masa gitu aja lu ini gitu kan. Ya lebih yang ke situ. Iya. Jangan bubar dong intinya gitu, karena band lu punya potensi. Tapi band-band yang benar-benar mau udah ya kita udah ngeliat betul. Ini ya, jangan baru-baru banget juga Wan kita roasting. Kalau yang baru-baru, kalau kita roast besok dia nggak ngeband lagi. Karena mulutnya jahat sih. Jahat. Ya waktu itu apa kabar dikeroyok Goceng, Mas Yongki, gua, Dide. Ya tapi jadi keluar dari sini dia benar-benar jadi sosok yang berapi-api, keren jadinya gitu. Keren. Kita band siapa aja yang mau di roasting? Iya, jadi kan available-nya aja kan gitu selalu ya? Misalkan kayak
Dide kan nggak selalu bisa, Goceng juga nggak selalu bisa, Iya, Mas iya. Yoki nggak selalu bisa. Ntar bisa gue telepon lu, Wan, yuk ngobrol bareng band ini yuk, Lu gitu kan. tahu kayaknya kalau gue emang nggak ngapa-ngapain. Iya sih, gue available emang selalu gue. Ih nggak juga, Oh iya. nggak juga bu. Faktanya hari ini dadakan. Hari ini gue nggak ada syuting, tanya sama Diko. Iya, iya betul. Hari ini gue nggak ada syuting sebetulnya. Karena gini nih guys, dia besok gue undang, dia bilang dia ada syuting. Iya. Lusa gue undang, dia bilang ada syuting. Betul tapi gua emang bilang gitu. betul. Tapi kalau malam ini gue kosong nggak? Nah karena gue orangnya rock and roll, ya udah malam ini kata gue. Iya. Tapi iya sih, gue ini sebenarnya gue hampir gue batalkan jadwal syuting gue kan. Gue mau podcast ini gitu kan. Mungkin banget. Iya enggak? Iya, emang. Tapi yang lagi lu sekarang Iya. syuting itu ngapain sih Wan? Lu yang di syuting atau lu membantu menskrip atau mendirect iya. atau mengapa gitu di sebuah project Iya. syuting itu apa Wan? Jadi kalau kebetulan emang Karena gini ya guys, dia ada di mana-mana soalnya. Dia ada di mana-mana. Jablay Anda ini berarti. iya, gue ini anak acara, anak acara. Enggak, jadi kebetulan sama Suara Mas emang lagi ada beberapa project gitu Oke, ya. yang primer sekarang Suara Mas. Sama gue bantu ngurusin ada band namanya Gracia Says. Gracias sis. Itu menurut gue potensial sih ya. Jadi Nah, bawa ke sini dong. boleh, nanti gue bawa ke sini. Oke. Gue bilang kalian harus makan dulu. Enggak sih, nanti gue bawa ke sini dia. Iya, iya. Mereka gue ajak ke sini nanti. Jadi kebetulan ini mau single kedua. Jadi mau bikin video klip. Yang pertama sih udah rilis gitu. Tapi mulut kita pedes loh Wan. Mereka kuat mental nggak tuh? Bubar nggak bandnya nanti? Enggak sih, Nggak ya. karena kayaknya mereka nggak dengerin juga sih. Enggak, tapi mentalnya. Ya tes mental dulu Betul, dong. betul, ya kan? betul. Nah ini single kedua yang mau Oke. dibikin video klip gitu. Dan kebetulan emang jadwalnya, karena kan lu janjiin gue udah dari bulan Maret nggak? Lu ingkar janji lo nih. Masa sih? Iya. Kan awal bulan gue bilang. Iya awal bulan. Ini awal bulan. Iya sih. Gue yang salah jadi ya. Iya dong. Iya udah, maafin gue nggak ya. Ini tanggal 2 loh. Kan. Ini masalahnya gue nyebut tanggal. Kita syutingnya tanggal hari ini tayangnya kan belum tentu Oh iya. cepat Wan. Bisa jadi 30 September loh. Iya. Kayaknya itu Ada momennya loh, bagus. dia request tayangan ini di request sama Awan enggak? Tayangan syuting kita request tayang tanggal 30 September dia bilang. Hari Kesaktian Pancasila. Gue ini nasionalis. Iya. Iya. Bukannya tanggal 28 Oktober itu. Hari pahlawan dong. Ngetes deh. Gitu. Ya udah, jadi emang kebetulan jadwalnya aja. Tapi gue bilang gimana kalau malam ini aja gitu kan. Ya gue Iya. buktinya datang, gue hadir gue. Dan gue bener dong awal bulan. Iya, Oke. betul. Jangan sampai gue buka DM lagi nih awal bulan. Iya. Gue nggak sebut tanggal, gue nggak sebut bulan loh. Gue sebutnya awal bulan. Iya sih, tapi kan itu bulan Februari. Lo bilang awal bulan ya gitu. Ternyata bulan April Bulan ya. depan. Oke, terus gracias. Nah, ya udah gitu. Akhirnya ya semoga sih mereka bisa inilah ya. Maksudnya berjuang di permusikan Lampung inilah. Lampung dulu Gitu sih. targetnya ya. Iyalah, walaupun sebenarnya kan digital itu jangkauannya Betul. luas ya. Ya artinya kan mau memikat ini dulu, maksudnya kan Betul. daerah sendiri dulu kan. Iya dong, kayak kita duluan. Iya. Dulu kan target kita bagaimana daerah kita ini dulu nih, kenal kita dulu. Betul, Target betul. kita kan dulu kayak gitu. Kita nggak langsung mimpi wah nasional terus daerah kita tinggalin, nggak kayak gitu kita duluan. Iya sih betul. Kita Tapi lu kan sekarang artis ya, enggak ya? Gimana sih jadi artis? Serius gue nanya. Iya, gue serius nanya gue lo. Iya seriusan. Maksudnya kan Lu kalau untuk ngeprank gue nih tai banget lu. enggak gitu di band kan. Gue kan enggak, maksudnya secara ini enggak pernah sampai selevel lu yang sekarang sama The Potters gitu loh. Itu gimana sih perasaannya gitu? Enggak. Kalau gue kan kayak gini Wan. Gue nih kan musisi. Gue ngerasa dari kecil sampai saat ini gue ngerasa gue musisi. Nah kalau kayak sampai di titik ini
itu ya nggak berasa kalau gue sih, maksudnya ya nggak berasa oh dari sini, karena kan gue tuh orangnya selalu jenuh kalau gue nggak semakin hari semakin naik level nambah ilmu gitu, karena gue ngerasa diri gue nih selalu gue nggak tahu apa-apa, gue kosong, gue ini jadi gue harus banyak belajar, menggali gitu ya. Nah bedanya dulu sama sekarang sebenarnya activity Wan sebetulnya gitu. Tapi apa yang kalau lu tanya apa yang gue rasain, ya ada happy-nya sih. Oh gue ada di sini ya, cuman kayak gitu doang Wan. Tapi lebih ke activity yang jadi activity sama visi yang lebih berat gitu. Waktu dulu kan gue cuman mikirin gimana caranya lagu supaya teman-teman gue iya suka. betul. Itu aja Artinya, dulu. lingkupnya lebih kecil ya. Ke teman-teman dulu nih, gue nggak mikirin gue dapet fans Wan dulu tuh Wan. Oh Jenderal ada fansnya apa segala macam. Gue nggak tahu gitu. Yang penting teman-teman gue, ini lagu oke nggak sih Wan? Ini bagus nggak sih? Enak nggak sih? Nah itu dulu tuh. Baru yang ternyata melebar tuh kemana-mana. Nggak taunya orang-orang suka tuh. Dan gue pun waktu itu apresiasi lah itu kan ya, apresiasi dari masyarakat Lampung. Betul. Tiba-tiba waktu pas nyanyi lagu Sebaiknya tuh, itu satu saburai nyanyi Wan. Iya sih betul. Itu gue kaget Wan, ya Allah kata gue kan. Tapi zaman itu yang di Sabura ya, yang konser, yang sold out tiketnya itu ya, habis itu ya. Sold out tiket kita. Itu gila ya, maksudnya nggak ada ya band lokal doang gitu maksudnya. Iya nggak ada artis nasional. Dan yang nonton gila sih itu. Rame banget itu. Rame banget. Kita nggak ngomong penuh ya. Dan kenapa kita keren? Karena kita bikin acara dari siang sampai malam. Iya. 2 sesi betul. 2 sesi kita main. Dan itu gue benar-benar kaget Wan. Dan itu jual tiket sendiri kan? Jual tiket sendiri kita. Iya sih. Jual tiket sendiri. Iya di depan dawil gitu ya. Jualan di jalan-jalan gitu. Iya di jalan, nempel flyer sendiri. Iya. Jangan jual tiket sendiri. Tangan kita ini penuh nih ya guys, kalau kalian mau tahu nih zaman itu ya. Tangan gue ini penuh lem. Iya kan? Lem yang ngerebus itu. Jadi kalian ya kalau ternyata kalian itu ngefans sama Jenderal, BAG, ya kan? Semuanya. Getting atau band-band ini zaman dulu, kalian tahu nggak? Kalau kalian lihat poster di jalan, itu yang nempel gua, kan? Dia, yang nempel itu band-bandnya sendiri. Band-bandnya sendiri. Itu yang nempel poster. Kalian tuh taunya kalian kita tuh keren aja. Karena ya itulah independen. Jadi kita nggak ada yang support kita, artinya kita harus bersama-sama. Iya. Di panggung aja keren ya. Habis turun panggung kelaparan kita. Kelaparan kita. Ngelem tangan leman, terus itu ada strapless. Kalau yang dia kayu kita strapless. Straplessnya juga kan gitu kan dipisah. Dar. Ya kan gitu. Iya. Dar. Lemnya kan kita brutal Wan, nggak kayak kita set gini. Lem kan gitu. Makanya gue bilang tadi tangan kayak gini nih. Iya. Yang penting nempel. Habis itu besoknya posternya udah dibantai rokok. Dulu gitu ya. Terus tempel rokok lain. Waduh. Iya dulu gitu ya. Tiban-tibanan gitu. Perang poster. Wih kita gak main-main cetak duluan. Sampai 3.000 1.000 poster. Gimana caranya 1.000 poster harus terdistribusi. Nyebar kita, ada yang ke Halim, ada yang ke Saburai, Pahoman siapa nih, Sukarame siapa, nyebar kita. Iya. Kayak orang gila itu dulu. Nah lu kan masih berbaur juga nih Wan sama anak-anak sekarang. Itu effort anak sekarang kayak mana sih Wan? Yang jelas gini ya, maksudnya ya tentu juga kita nggak bisa menyamakan zaman itu sama zaman sekarang ya, karena secara semuanya juga udah beda gitu. Sekarang sebenarnya lebih dimudahkan, tapi yang gue tangkep semakin mudah informasi didapat, ada kayak semacam lebih males aja buat ngulik gitu, ya nggak sih? Kalau dulu kan kita beneran tuh ngulik lagu, misalnya emang dengerin kaset atau dengerin CD, itu yang gini C D E gitu. Kalau sekarang kan kita googling aja udah nongol kan, lagu ini chordnya ini, lagu ini. Tapi kayak itu malah mancing kita buat ya setiap nyanyi atau setiap ini gitu pasti buka teks gitu. Iya. Itu terus kalau untuk karya ya, artinya karena semakin mudah juga kita dapat, wah ini referensi lagi bagus nih musik kayak gini. Jadi artinya lebih cepat diadaptasi juga gitu, dan equipment yang semakin mudah didapat,
Artinya kalau dulu kan yang punya gitar aja jarang, yang punya Iya. apalagi punya drum gitu kan. Hmm. Nah, itu banyak yang lebih inilah ya, lebih dimudahkan gitu. Tapi ya yang nggak dapet itu yang menurut gua nih ya itunya tadi gitu, apa yang sosialnya gitu, kehidupan sosial yang nongkrong bareng, yang Iya. nginep di base camp, yang ya itu tadi kayak ngerjain nempel-nempel poster atau jual tiket sendiri itu yang kayaknya Mhm. udah susah ditemukan ya zaman sekarang ya, gitu sih. Dan apa ya, ya tapi itu tadi setiap masa kan ada eranya sendiri ya, Iya, jadi nggak bisa kita samain juga gitu, bener. gitulah. Iya, artinya kalau kayak socialize-nya, ya oke, maksud gua kalau kayak kita apa namanya di off air ya kan, di Mhm off mhm. air-nya itu kita memang bisa jarang ngumpul, harusnya di media sosial mereka terlihat akur dong, harusnya gituan. Oh gitu. Ini yang gua baca juga kadang Mhm. ya, itu contoh simpel kecilnya deh, apa namanya, teman-teman yang repost, Mhm. nge-repost aja males. Oh iya Ya iya kan, betul. temennya lagi promosi lagu Heeh nih, heeh heeh heeh. dia apa namanya, sebenarnya nggak harus, kalau memang temen sih nggak harus dimintain tolong lah, Betul betul betul. ya kan? Heeh. Nggak harus dimintain tolong. Kita dulu kan sebenarnya kita bergerak dulu emang ada yang mintain tolong, ya kan? Iya, Ya kan? dengan ininya aja gitu. Kita sendiri malah Betul. kita ngajuin diri, gue di sini nih, gue di ini nih, Iya ya kan sih. gue gini nih. Iya. Nah, kayak gitu kan. Nah, maksudnya Gue jadi kru lu ya gitu kalau iya gue kan kan gitu. gitu. Wih, Nah, kan. iya. Nah, artinya tuh harusnya sih kalau temen lagi ada ngerilis lagu langsung repost lah gitu Oh. kan, gitu. Iya sih. Iya tapi ya mungkin karena kesadaran tuh kan timbul karena kita sering bareng juga gitu dulu kan. Kalau Iya, sekarang kan iya mungkin sih. ya nggak tahu juga gue ya. Nah, maksud Mhm. gua kan harusnya kalau di off air-nya susah Mhm. untuk Di kuat, heeh. terlihat solid, artinya di media sosial minimal di Instagram lah, Mhm. minimal ya. Mhm. Kalau yang dia ngebangunnya di Facebook, ya udah di Facebook ini harus di Dibantu iya iya, heeh, dong, ya kan bantu saling repost lah saling harusnya. ya kayak anak-anak grunge deh. Nah, tadi kan Heeh kita ngomongin grunge tuh, heeh. DIP tuh. Iya. Digital lagi, Distortion Independent Iya, People. betul. Itu kan mereka tuh walaupun orangnya itu aja tapi mereka tuh kuat loh, Wan. Solid solid solid. Solid, Wan. Betul. Gua ngeliat mereka tuh saling Mhm dukung, saling ngeposting walaupun mhm. yang nonton cuman 100 orang Iya. gitu. 50 orang, tapi 50 orang kali ratusan postingan itu edan loh. Oh iya iya betul betul Makanya betul. quantity mereka tuh banyak banget. Emang kesannya ih si Alan posting yang nonton cuma 20. Iya, Nanti dulu gue bilang kan. heeh. Ini yang postingan serupa sama ini nih ada banyak banget ini gue bilang kan gitu. Iya betul betul. Jadi tinggal dikaliin aja gitu Iya kan ya dong. harusnya. Gitu kan. Iya emang sebaiknya sih begitu ya. Tapi ya semoga dengan lu semakin ini anak-anak itu sadar lah ya. Lu kenapa sih lu bilang gue ini orangnya serius, Wan? Hah? Gue kan orangnya bercandaan, Wan. Karena Lu tau. sosok lu itu kayaknya gitu gua ngelihat lu langsung wah Angga motivator gitu. Sempol. Sombong. Lu gak selalu bilang gue serius banget gitu orangnya. Enggak lah. Gua malah paling gue kayak di The Potters, gue orang yang paling kocak loh, Wan. Iya sih. Enggak, Tapi enggak maksud gua eh, ada beberapa hal yang kayak yang gua lihat wah ini Angga ini kayak bikin lagu, bikin apa gitu ya. Yang ayo dong Ya gitu. kalau Betul. itu gue akuin. Mm-mm. Kalau itu gue selalu apapun yang gue kerjain Betul. banget Nah, yang berhubungan sama sama-sama itu gitu. podcast inilah ya. Podcastnya kan Nah. ngebangun dengan serius juga. Serius Sampai bener. akhirnya udah goals lah ya itu hitungannya udah goals ini kan. Mm. Luar biasa loh Angga. Gue salut sama lo gue. Lu nih judes lu. Lu nggak serius lagi lu judes sekarang. Udah lama gue gak denger orang ngomong judes tau gak? Iya sih. Iya sih. Biasanya apa ya? Kalau sekarang itu ya jutek ya. Jutek, Ya kan? jutek. Jutek. Judes itu tahun berapa ya, Wan? Oke, Wan nih terakhir nih obrolan Mm-mm. kita penutup podcast kita nih. Oke. Apa namanya, lu kan lu bilang tadi kan lagi manajerin band. Iya, heeh. Nah, tadi Betul. ada obrolan keputus tuh soal itu. Itu jadi sorotan gua loh, Wan. Oh iya? Maksudnya gini, pentingnya manajer di sebuah band. Mm-mm. Nah,
Kan tadi lu sempat mau bahas itu tuh, tapi gue Iya. cut. Ya kan? Nah, apa sih Wan? Ini pendapat pribadi ya. Ya, benar. Karena dulu ya Raju sempet ngajarin juga kan. Bukan ngajarin, maksudnya dia bilang ya band itu sebaiknya sih ya cuman bikin lagu Betul. sama manggung aja gitu Betul. kan. Jadi biarinlah yang kayak urusan jadwal panggung, urusan wardrobe segala macam itu dikerjakan oleh tim gitu loh. Nah, gue pengen mencoba itu aja juga gitu. Dan emang problemnya kita mesti, misalnya karena kita pernah jadi anak band ya, itu kan kadang kita merasa kok gaya kepemimpinannya si ini kok kayaknya nggak cocok sama gue deh gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menerima orang yang di luar band kita itu ngatur kita gitu loh. Oke. Itu yang, dan ini bisa berjalan ya sampai saat inilah di Gracia itu karena merekanya juga yang mau gitu. Iya. Artinya mereka yang gue udah nggak mau ngurusin ini lagi gitu, maksudnya gue cuman mau bikin lagu, mau bikin mau latihan, mau manggung gitu aja, dan disambut sama semuanya gitu. Oke lah nggak ada masalah gitu. Ya udah akhirnya gue yang jalan dan gue repot sekarang. Tapi ya itu ya maksudnya akan lebih mudah begitu nanti saat ya band udah biarin manggung aja sama ngurusin lagu sama ini gitu. Biar sisanya tim aja lah ya. Maksudnya kalau kita punya teman fotografer ya kita manfaatkan. Betul kayak gitu. Kita punya teman yang punya studio musik kan bisa kita di ini, atau yang lain-lainnya lah gitu ya, admin sosmed gitu kan bisa dikaryakan gitu. Karena gue lebih, bahkan Superman aja butuh Justice League gitu. Iya, ini kan eranya collab sudah, kolaborasi. Betul. Jadi mesti bukan tunggal. Bukan yang kita butuhkan tuh super team, bukan Superman gitulah. Iya. Artinya sampai ke clothing ya kan. Kalau mau bikin video klip tinggal telepon teman-teman yang punya clothing. Iya, telepon gua lah ya. Lu punya clothing juga ya? Iya, gua kan dari dulu bikin kaos kan. Iya, maksud gua kan lu kan lebih ke desain atau kaos, lu juga lu cetak cuma selusin lu itu. Kadang cuma 2 sih. Iya makanya. Iya. Itulah geng, saya Awan ini idenya brilian. Dia ini manusia yang super brilian idea lah kalau menurut gua ya. Tapi nggak ada yang benar-benar dimaksimalkan gitu sampai kayak overhit. Nah, gue tuh pengen dia tuh overhit sebenarnya gitu tuh. Gue nggak punya temen, gue nggak. Enggak sih emang gue gitu gue. Tapi ternyata emang bener. Kenapa setelah gue pelajari ya, kenapa kok kayak ini? Karena gue emang dari dulu kan one man show ya. Iya. Sendiri. Ternyata emang tim penting banget sih. Penting Wan. Tim penting. Gue kalau di sini kayak anak-anak aja gue ngebagi, Wan. Gue tuh membagi porsi pekerjaan. Walaupun semua yang kita kerjain kita bisa. Betul. Kita tuh bisa Wan, betul. tapi kita harus bagi. Biar semua punya peran. Biar semua, tujuan gue sebenarnya biar semua sama-sama memiliki ini gitu. Sama kayak kita pada saat kita manggung. Lu pikir cuman lu doang yang manggung, ya kan? Enggak dong, orang sound system itu ikut manggung, ya kan? Ikut yang ini, terus orang lighting. Betul. Pada saat vokalis jalan dia ikut begini gitu. Iya. Kalau nggak lampu manteng aja kayak gini, vokalis sana gelap lu. Ya kan? Betul. Jadi ikut semua gitu kan. Nah artinya tuh kalau nggak ada satu kesatuan itu, ya lu tetap nggak terlihat luar biasa gitu kan. Iya, setuju. Dan ya semoga lah ya, maksudnya kenapa gue bilang penting ya, kita sama-sama belajar gitu, jadi untuk jadi tim yang baik gitu. Bener, gue setuju, gue sepakat lah sama lu. Oke guys, thank you banget ya Wan, sama-sama. Udah ngobrol sore ini. Nanti jangan bosen-bosen Wan, nanti ada roasting band dan lain-lain. Gue kayaknya tiap hari kesini. Lo juga gue nunggu nih undangan oh iya, lo Radio Rumahan gua. ya. Di undangan lo di podcast lo. Iya, betul. Kan? Radio Rumahan ya guys, dia punya project podcast Radio Rumahan yang syutingnya 2 bulan sekali. Kadang 3 bulan. Ini kalau nggak salah sudah 1 tahun dan kontennya cuma 3 kalau nggak salah. Iya betul itu tadi, karena gue terlalu santai kali ya. Iya, lu tuh orangnya let it flow, santai ya kan. Dan apa namanya? Gak masuk akal.
Nggak sih, nanti kalau gue terlalu ngobrolin ini kesannya gue lagi nyeramahin lu sih Iya gitu. sih. Nggak gitu juga kali Wan. Tapi yang kira-kira maksud gue kalau itu bisa jalan Wan, kayak contohnya kayak podcast ya, kayak lu kan sebenarnya yang nih guys, yang bikin podcast duluan tuh Awan. Cuman Iya, karena dia santai banget jadinya nggak ini gitu. Awan tuh lumayan lah, saat semua orang itu nggak bikin apa-apa dia bikin podcast. Gue pikir bakal jalan, nggak taunya setahun kemudian cuman 3 Iya, kontennya. nanti kayaknya abis ini gue bikin lah. Iyalah Wan, Iya. karena gini Wan, kalau lu bikin berarti gua jadi punya temen juga kan podcaster. Oh iya betul. Iya dong, kayak Iya, gitu iya, lagi iya, dong. iya, Nah, iya. jadi kalau lu masalah lu apa kan bisa gue support juga. Contoh, Mm-mm. nggak ada bintang tamu. Kan banyak nih. Ya kan teman-teman bintang Oh, tamu di sini line up-nya iya Wan, luar biasa tuh. Boleh lah. ya Boleh kan? lah. Heeh. Nah, buat temen-temen juga, nah kayak lu nih ya, Mm-mm. seluruh tamu kan gue bilangin juga tuh Wan. Mm-mm. Termasuk lu nih, Iya. Wan atau siapa gitu. Heeh. Kalau diundang podcaster lain untuk Oh, bikin podcast, datang ya Wan gitu kan, datang ya gitu. baik, siap. Gitu Wan, ya kan gue ngebalikin lagi tuh Iya, ke masa iya, ke betul, masa betul. itu, Betul, ke masa-masa di mana-mana kita saling mendukung Wan. Betul. Gitu. Bersinergi ya. Bersinergi. Oke, guys, Oke. thank you banget. Sekian podcast kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Awan Getting Wet guys.